Ya, selamat malam, Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, saya James, dan puji Tuhan, malam ini saya dipercaya untuk memandu acara ini, dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di acara LOJF Merit for Life Graduation Batch yang pertama. Yeah. Oke, sebelum saya lanjut ke acara utamanya, saya mau jelasin sedikit nih, apa sih Merit for Life itu atau kita biasa menyebutnya MFL ya. Ya, MFL ini adalah sebuah program untuk membantu para pasutri untuk menemukan rancangan Tuhan atau rancangan Allah atas pernikahan mereka dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan kehidupan pernikahan dalam sebuah keharmonisan. Widih, menarik ya. Dan di batch yang pertama ini sudah ada 12 couple yang sudah mengikuti program ini dan malam hari ini kita akan sama-sama merayakan kelulusan mereka. Dan selain itu juga kita akan sama-sama mendengarkan testimoni dan sharing dari para lulusan ini. Dan yang pasti nih, kita malam ini akan mendapatkan informasi tentang program ini melalui talk show bersama para narasumber kita yang luar biasa banget, yaitu Bapak Budi dan Ibu Berlianti. Mereka ini adalah National Core Team Leaders to Equal One sejak 2011 melalui program Merit for Life, Parents for Life, dan One for Life. Wih, mantep banget deh ya pokoknya narasumber kita malam hari ini. Dan malam hari ini juga kita akan membuka pendaftaran MFL yang kedua. Bagaimana cara mendaftarnya? Ikuti acara ini terus ya. Oke, saat ini saya akan mengundang Fish Builder dari LOJF untuk membuka acara ini dengan doa. Saya persil Brother David Aminata. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul, kita berjumpa dalam acara graduation dari kelas Merit for Life Batch yang pertama yang diikuti oleh belasan pasutri dari komunitas Light of Jesus Family. Tentu saja semua ini boleh berhasil dengan baik karena ada bantuan dari teman-teman MFL itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan Ibu Berlianti, kepada Kohendra dan Civivi, dan teman-teman yang lain yang sudah membantu berdoa bagi kami supaya kami dapat mengikuti dan mendapatkan pengajaran yang benar bagaimana kami harus membangun pernikahan di dalam Tuhan. Suatu hal yang mudah untuk memulai sebuah pernikahan, tapi tidak banyak yang bisa mempertahankan dan menjalankan pernikahan tersebut bersama dengan Tuhan. Selama 12 minggu inilah kami belajar fondasi yang benar, bagaimana kami bisa membangun sebuah pernikahan yang luar biasa. Bukan berarti tidak ada masalah atau tantangan, tapi kami tahu bahwa kami menghadapinya tidak sendirian, tapi ada kuasa Tuhan, Yesus, yang akan menyertai setiap kami. Dan tentu saja graduation ini bukan merupakan sebuah akhir, tapi justru ini merupakan sebuah awal bagi kami, para peserta yang sudah akhirnya lulus pada hari ini, untuk kami boleh mempraktekkan apa yang sudah kami terima. Dan untuk memulai acara kita pada hari ini, sebelum kita nanti memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, apa itu program Merit for Life? Mari kita membuka acara ini di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul meskipun melalui online. Kami percaya bahwa kasih dan penyertaan-Mu nyata dan sungguh-sungguh ada dalam setiap kehidupan kami, terutama bagi kami yang sudah berumah tangga. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai pasangan suami istri. Kami bersyukur bahwa kami punya Engkau, karena Engkaulah fondasi yang utama di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Engkau berkati acara kami awal sampai akhirnya. Kami percaya bahwa melalui acara yang tidak lama ini, kami tahu bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap kami, berbicara ke dalam hati kami, dan kami akan mengalami Engkau secara pribadi. Kami naikkan segala doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara, mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun kalian berada saat ini, apapun keadaanmu, mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian dan penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai fams, sekarang kita mau mulai memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau say thank you to Jesus untuk apa yang Yesus telah perbuat dalam hidup kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang boleh kami punya saat ini, semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Kami sampai saat ini ada di tempat ini semua karena berkat dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita mau ingat-ingat lagi saat ini betapa Tuhan sangat mencintai kita, mengasihi kita. Kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Say it, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will
thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Biarlah saat ini, Tuhan, setiap kegiatan kami semua Engkau yang berkati, Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan kepadamu, Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeah, thank you banget Bro David yang sudah membuka dengan doa, dan thank you juga buat Bro Doni dan Sis Patty ya yang sudah membawakan pujian dengan apik. Oke. Ya, pasangan Doni dan Patty ini juga merupakan salah satu lulusan dari MFL batch yang pertama nih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Makanya tadi ketika membawakan pujian ada aura keharmonisan. Yeah. Nah, supaya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga tahu siapa aja sih pesertanya di batch yang pertama ini. Nah, sekarang saya mau tunjukkan video profil dari para peserta. Mari kita saksikan video berikut ini. Iya, itu tadi sebagian peserta dari batch yang pertama ya. Mungkin ada di antara mereka yang Anda kenal, nah, atau mungkin malah tetangga Anda. Ya, mungkin selama ini salah satu dari mereka yang menjadi tetangga Anda itu berisik banget ya, berantem melulu gitu loh. Kok sekarang jadi tenang? Waduh, ternyata mereka pindah rumah. Enggak ya, ternyata mereka ikut program MFL ini ya. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan testimoni dari sebagian peserta. Mari kita saksikan video testimoni berikut ini. Sebelumnya kalau dari gue pribadi, testimoni, kuasa kesepakatan itu yang paling ngena di gue. Karena kadang kan kita merit banyak keputusan, banyak opsi ya. Dan itu ternyata ada dampak positif negatif yang patut dipertimbangkan. Thank you sudah dikupas dan itu kepake banget. Thank you. Kalau dari gue tuh yang mengena di kuasa peperangan rohani. Karena gue baru menyadari setiap waktu, setiap detik itu kita berperang terus. Dalam pikiran, hati, dan setiap tindakan yang kita lakukan. Apalagi kalau berkomunikasi sama pasangan, sama anak, itu kita benar-benar berperang terus. Jadi benar-benar dari materi ini gue bisa terapin ke dalam kehidupan sehari-hari. Thank you banget, materinya bagus banget. Rekomendasi untuk teman-teman yang mau usia pernikahan berapapun, buat review juga, buat dapat knowledge baru. Betul. So, thank you untuk kesempatannya. Thank you panitia. Bagi kami yang sangat berkesan pada saat kami belajar mengenai kuasa iman di bab 6. Merupakan sesuatu yang baru buat kami.
kami bisa mendoakan pasangan kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi lebih baik buat pasangan kami, dan yang terlebih utama adalah di hadapan Tuhan. Kami juga belajar bahwa ternyata Tuhan punya visi buat pernikahan kami. Kami mau berjalan selaras dengan visi tersebut. Menurut kami materi yang paling berkesan itu, semua materi sih sebenarnya bagus, tapi yang paling berkesan itu materi yang ke-8, kuasa kesepakatan. Diingatkan kembali bahwa kita suami istri harus sama-sama sepakat buat berdoa bersama, mencari kehendak Tuhan bukan kehendak kita atau pasangan kita. Terus dengan kuasa kesepakatan, hubungan rohani kita sebagai pasangan juga dikuatkan. Itu aja sih. Thank you. Pelajaran yang aku paling dapat adalah ketika David bawain tema tentang pentingnya doa sepakat. Di situ aku merasa, oh iya, gue dan Peter udah lama nggak doa sepakat. Kita selama ini doanya masing-masing ya, karena kita punya kesibukan masing-masing. Lalu pelajaran kedua yang aku dapat dari kelas ini adalah penguatan dari teman-teman, khususnya dari para istri, tentang fungsi aku sebagai ibu. Bahwa aku tidak bisa bersungut-sungut terhadap rutinitasku membesarkan anak. Sebelum kita mengikuti MFL, kehidupan pernikahan kita dingin-dingin karena kita jarang ngobrol ya, nggak ada pilotok, nggak ada, ya pokoknya nggak ngobrol deh, doa juga enggak, karena kita ya mungkin ada ego juga, stres juga semasa pandemi, dan juga kita punya anak pertama, dan gimana cara pola asuhnya segala macam suka buat kita jadi berantem. Pada saat kita mengerjakan aplikasi kehidupan dari bagian kuasa 2 menjadi 1, itu berkesan buat kita. Jadinya kita disadari bahwa kita itu harus saling terbuka. Komunikasi itu penting di antara pasangan. Dan kita juga nggak boleh menganggap pasangan kita sebagai musuh, lebih sebagai partner. Dan kita juga harus saling mengalah dan lebih mengutamakan pasangan kita dibanding diri sendiri. Kita nggak boleh egois, dan yang paling terpenting lagi, kita harus lebih mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bila Tuhan yang membantu kita menentukan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi terima kasih buat MFL karena hubungan perkawinan kami berdua jadi lebih baik lagi. Thank you. Hai Fams, kami pasangan Steven dan Anne. Kami mengikuti MFL kali ini, dan yang berkesan bagi kami adalah bab 4, yaitu kuasa menabur dan menuai. Sebelum mengikuti MFL kali ini, kami tidak sadar kalau kami masing-masing sudah mulai menabur benih-benih yang baik, dan juga sebagian sudah kami tuai hal yang baik. Hanya saja kami seringkali berselisih paham dan tidak tahu maksud dari pasangan kami yang baik untuk masing-masing dari kami. Saat ini kami ingin belajar lebih banyak lagi untuk mencari benih-benih yang baik dan menuainya, sehingga kami dapat menuai dengan baik nantinya, terutama untuk kami sebagai pasangan suami istri maupun dengan anak-anak kami sebagai orang tua mereka. Terima kasih MFL atas kesempatan yang diberikan. Sekalian ada sedikit ralat nih ya. Jadi yang video profile peserta itu tadi seluruh dari peserta ya, bukan sebagian. Tapi kalau testimoninya hanya sebagian saja. Jadi nanti akan ada testimoni bagian yang berikutnya. Oke, kalau tadi berupa video, sekarang kita akan ngobrol langsung nih dengan salah satu peserta. Jadi langsung saja saya mau undang pasangan Adit dan Senli. Iya, hai, halo. Halo. Halo, shalom. Shalom. Iya, Adit dan Senli, peserta di batch pertama ya? Betul, kita peserta di batch pertama, dan kita berasa very blessed, udah bisa ikut sampai graduated, dan di acara ini kami sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, untuk at least sekali ikut ke acara MFL ini, karena sangat
penting banget untuk kita menyadari bahwa ternyata banyak hal yang kita walaupun kita sudah married lebih dari 10 tahun, banyak hal ternyata kita nggak tahu guidance-nya gitu. Jadi program ini bagus banget buat kita. Married 10 tahun, punya anak berapa? Kita ada 1 putri dan 1 putra. Oke, sip. Lalu gimana nih kesannya setelah mengikuti program MFL ini? Jadi dulu itu kita nggak begitu banyak berantem sih. Terus kalau ada masalah itu biasanya dihindarkan gitu supaya nggak terlalu besar gitu. Banyak pertengkaran kecil, yang besar tuh jarang gitu. Tapi ternyata itu nggak sehat gitu. Dan ada beberapa hal kayak di MFL ini kan diajarkan kalau kita tuh punya peran masing-masing gitu. Yang dulu tuh waktu pertama kali married, I really have no idea gitu. Maksudnya peran istri yang masak, urusin anak, dan bla 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 gitu. Tapi ternyata kita tuh ada perannya masing-masing yang Tuhan memang udah ciptakan gitu. Istri itu seperti ini dan suami itu seperti itu gitu. Jadi dengan kita mengerti peran masing-masing, aku jadi merasa lebih dihargai gitu. Jadi sebenarnya dulu ada problems, aku merasa tidak dihargai gitu. Tapi setelah kita masing-masing tahu, kita membuka hati juga gitu. Jadi ada banyak perubahan sih di dalam pernikahan kita gitu. Terus dulu juga lebih banyak mikir sendiri gitu, dan suami juga mikir sendiri, tapi ya baik-baik aja karena dua-duanya tahu diri gitu. Tapi sekarang kita apa-apa berdua gitu, and life is more delightful gitu, dan lebih sesuai gitu. Maksudnya yang aku percaya kalau Tuhan udah menyatukan kita, Tuhan juga nggak biarkan kita sih jalan begitu aja. Dia tuh selalu guide kita. Cuman kita saat ini kita membuka hati gitu untuk firman Tuhan atas keluarga kita. Ya, kalau Bro Adit gimana nih? Perubahan apa nih yang paling dirasain setelah mengikuti program ini? Bro James, kita kan di sini dalam program MFL ini ada salah satu bab yang paling berkesan buat gua, yaitu bab 5, yaitu kuasa pengampunan gitu. Nah, di saat sebelum gue ikut program ini, gue tuh very strict to myself gitu. Gue orangnya nggak bisa mengampuni diri sendiri kalau melakukan kesalahan gitu. Karena gue strict sama diri sendiri ini, gue nanemin perfection itu untuk ke orang lain gitu, sehingga di dalam kehidupan berkeluarga gue mengalami banyak nggak puas gitu sama istri gue gitu. Misalnya kalau makan siang sama makan malam sama aja gue bisa ngomel gitu. Wih itu mungkin karena kebiasaan di rumah gitu kan, makannya pengennya lain-lain terus gitu. Nah, diajarin di sini bahwa kalau kita bisa mengampuni diri sendiri, dengan demikian cinta Tuhan tuh kita bisa rasain gitu. Dengan adanya cinta Tuhan itu kita tuh bisa lebih bisa mengampuni diri sendiri, dan juga bisa melihat kesalahan orang lain itu menjadi lebih enteng gitu, bahwa pasti ada alasan untuk setiap orang memiliki kesalahan gitu. Dan di bab ini juga kita diajarin bahwa kita seumur hidup juga melakukan kesalahan terhadap Tuhan, Tuhan juga terus akan mengampuni kita gitu. Jadi dengan demikian gue bisa lebih memaafkan orang-orang di sekitar gue gitu. Jadi hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dan terutama dengan rumah tangga dengan istri menjadi sangat lebih harmonis gitu. Jadi kita lebih bawaannya, kalau buat gue jadi lebih tahu kenapa dia melakukan, misalnya ada kelalaian atau ada kesalahan, dan juga kalau misalnya gue dengan demikian juga kalau gue melakukan kesalahan, gue dengan lebih gampang meminta maaf sekarang ini, kurang lebih gitu, James. Oke, luar biasa ya. Jadi kalian ini sudah married 10 tahun,
tadinya mengidentifikasi bahwa kalian ini baik-baik saja dari berantem ya, karena ternyata nggak pernah berantem gede, berantemnya kecil-kecil. Tapi ternyata begitu banyak masalah di antara kalian pribadi masing-masing ya, dan itu membuat pernikahan kalian tidak harmonis. Dan akhirnya setelah ikut program ini bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bisa saling mengampuni, dan akhirnya sekarang jadi lebih harmonis. Luar biasa, thank you banget Adit dan Senli ya atas testimoninya, atas sharingnya. Tuhan memberkati. God bless you ya. Iya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, aduh asik banget ya dengar testimoni dan sharing dari pasangan Adit dan Senli tadi ya. Dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama ngobrol seputar rumah tangga nih. Dan kita akan mendapatkan informasi tentang apa sih program MFL ini. Tentunya dari narasumber kita yang luar biasa yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu Pak Budi dan Ibu Berlianti ya. Mereka berdua ini adalah National Core Team to Become One Married for Life Indonesia. Iya, halo, shalom, selamat malam Pak Budi dan Ibu Berlianti. Shalom, selamat malam. Senang bertemu dengan teman-teman dari kalangan milenial. Semangat. Tahu aja Pak Budi kalau saya dari kaum milenial, aduh, seneng banget deh. Ini loh, narasumber yang menghargai hostnya ya baru ini, luar biasa. Iya Pak Budi ini saya dapat bocorannya dari Ibu sih. Katanya panggilan kesayangannya Mas Bud ya. Bener. Bener ya Mas Bud ya. Betul. Kenapa sih Bu Berlianto kok dipanggilnya Mas Bud? Karena dia dari Jogja juga, gedenya di Jogja gitu. Lalu kalau waktu itu kalau ministry ke Jogja dipanggilnya Mas. Oke, Mas Bud gitu ya. Untung nggak dipanggil Kak Bud ya. Jadi kabut deh. Oke, ya, by the way, Mas Bud dan Bu Berlianti. Kalau Bu Berlianti ini panggilan kesayangannya Buber ya katanya. Boleh. Oh, Buber ya. Untung bukan ember. Iya, Mas Bud dan Buber, berapa lama sih kalian berdua ini sudah married atau sudah menikah? Ya, tahun ini kita menikah tahun 91, jadi masuk tahun ke-30 ya. Wow, luar biasa. Putra-putri sudah berapa Bapak Ibu? Kami dikaruniakan 4 anak. Wow. 3 perempuan, 1 laki-laki. Yes. Iya, mantap ya. Udah rame banget pasti ya. Iya, Mas Bud dan Buber. Apa sih latar, kita langsung aja nih ya, karena pasti sudah banyak yang nggak sabar nih pengen tahu. Tapi sebelum kita masuk ke MFL, sebelum kita masuk ke detailnya MFL itu apa, pengen tahu dulu nih latar belakang dibuatnya program MFL di Indonesia nih gimana sih latar belakangnya atau historinya gimana? Jadi memang menarik ya, kita mulai dulu dari program MFL-nya sendiri. Jadi sebetulnya program ini dimulai dari satu rumah tangga, tapi rumah tangganya justru rumah tangga yang bermasalah. Namanya Mike dan Marilyn Phillips. Nah, mereka menikah tahun 1970, tapi 10 tahun pertama dari pernikahan mereka itu sebenarnya a mess situation gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Mike berselingkuh dengan teman baik istrinya, teman baik Marilyn, bisa dibayangkan. Dan dalam proses mereka berselingkuh dan akhirnya meninggalkan keluarga, mereka begitu mengalami masa-masa yang sangat sulit. Terutama Mike, dia terikat di dalam minuman keras, lalu kemudian juga di dalam pornografi, di dalam abusive word dan sebagainya. Tapi dalam kondisi seperti ini, tentunya orang-orang yang ada di sekitar itu tentu punya pendapat. Nah, waktu itu pendapat dari teman-temannya sudah ceraikan saja. Orang-orang seperti ini, pria seperti ini tidak mungkin untuk mengalami perubahan. Termasuk pendetanya yang memberikan saran, ceraikan saja. Wow. Sangat sedih ya. Tapi Marilyn pada waktu itu ketika dia menerima masukan itu, dia tidak terima begitu saja, tapi dia coba bergumul dengan Tuhan. Dan ternyata dia punya satu komitmen, dia dapat komitmen bahwa dia perlu mencari firman Tuhan. Dan akhirnya dia berdiri di dalam pernikahannya karena dia percayanya seperti ini, bahwa
kalau Tuhan itu mempersatukan pernikahan ini, Tuhan akan membela pernikahan itu. Nah, setelah bergumul cukup lama, selama 10 tahun pernikahan itu, akhirnya Mike mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan dan hidupnya dirubah. Dan keluarga ini kemudian mereka mencari kebenaran firman Tuhan lewat satu kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini adalah awal daripada Married for Life dan satu pelayanan yang namanya 2=1 International. Nah, mereka punya visi luar biasa bahwa keluarga-keluarga yang dipulihkan itu adalah seperti bintang-bintang di langit yang gelap. Mereka itu merupakan satu oasis bagi orang-orang yang sedang haus di dalam kehidupannya. Dan itu visi itu adalah bintang-bintang itu adalah setiap rumah tangga yang memiliki kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pernikahan mereka. Di Indonesia sendiri, Married for Life baru masuk tahun 1998 setelah kerusuhan. Jadi waktu itu ada satu pasang guru dari Amerika, dia akan bekerja di sekolah internasional di Jakarta ini. Kemudian mereka kebetulan satu kantor dengan suami saya, dan ketika itu mereka menawarkan, saya ada program nih namanya Married for Life untuk Pak Sutri, you mau nggak ikut? Ya, akhirnya kami kumpulkan beberapa pasang teman, dan kemudian kita lakukan itu, membuka kelas pertama dari Married for Life. Dan memang kami merasakan sendiri ya luar biasa, kami diberkati sekali, dan saya kira juga semua pasangan juga diberkati, dan akhirnya memang banyak sekali pasangan-pasangan itu diberkati dan mengalami pemulihan, mengalami benar-benar mereka balik kembali kepada blueprint yang Tuhan mau dalam satu keluarga ilahi. Dan sampai hari ini di seluruh dunia ya, Married for Life ini sudah diterjemahkan dalam 45 bahasa materinya, dan ada di 90 negara. Selama 38 tahun ini sudah 6 juta pasang yang mengalami dampak yang luar biasa dari Married for Life ini gitu. Jadi pernikahan yang gagal ketika dia bersama dengan Tuhan bisa memberikan impact yang sangat luar biasa. Ini satu pengharapan. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, berarti kan Bapak Ibu awalnya sebagai peserta ya? Betul. Ya, nah lalu sekarang malah melayani dan bahkan menjadi National Core Team 2=1 Indonesia. Ya, kenapa kok Bapak dan Ibu mau gitu? Atau motivasinya tuh apa sih Pak? Kok akhirnya ya udah kan sebetulnya kalau udah jadi peserta, udah dipulihkan, ya udah gitu loh ya. Kok kenapa sekarang malah jadi pejuang di sini gitu loh? Apa motivasinya? Boleh tahu nggak Pak latar belakangnya? Atau jangan-jangan memang karena Bapak dan Ibu juga dulu broken home juga gitu loh, rumah tangganya kayak Merlin dan Mike? Iya. Ya, kami bukan dari keluarga yang berantakan. Kami percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kami, bahkan waktu pranikah juga dipersiapkan dengan baik. Jadi ya Tuhan bisa memakai siapa saja sebetulnya. Baik rumah tangga yang berantakan atau rumah tangga yang biasa-biasa atau bahkan yang baik ya. Nah, apa yang jadi motivasi kami? Karena kami melihat bahwa hari-hari ini itu banyak sekali rumah tangga yang mengalami kerusakan. Paling tidak saya melihat ada 3 permasalahan yang utama. Ya. Yang pertama itu konflik. Konflik, kemudian komunikasi putus, lalu jalan sendiri-sendiri. Ada istilah adalah marriage single. Jadi meskipun menikah tapi jalannya sendiri-sendiri. Lalu kemudian mereka sudah tidak lagi bisa berkomunikasi, merasa tidak cocok, dan akhirnya mereka tidak tahan dan kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Hal yang kedua yang kami melihat adalah dampak ekonomi. Jadi kita percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Tetapi berkat dari Tuhan itu terjadi ketika suami dan istri menjadi suami istri yang sepakat dan harmonis. Nah, ketika suami istri mengalami konflik, tidak ada komunikasi, bahkan kemarahan, kebencian, ingin membalas dan sebagainya, berkat Tuhan itu tidak terjadi dalam keluarga ini. Sehingga ada persoalan ekonomi yang akan membuat keluarga itu semakin sulit. Dan hal yang ketiga, di era digital ini, di mana peran daripada sosmed itu begitu kuat. Nah, masalah itu juga masuk di dalam keluarga, yaitu di dalam masalah ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang membuat satu persoalan dan itu akhirnya menjadi
keluarga yang akhirnya berantakan dan sebagainya. Nah, biasanya tiga faktor utama ini yang kami melihat menjadi satu isu. Nah, kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami sebagai suami istri untuk menjadi satu alat Tuhan untuk membawa satu kebenaran-kebenaran tentang covenant marriage ini, sehingga mereka mengalami pemulihan. Itu yang kita menjadi dasar kenapa kami hari ini terjun di dalam pelayanan ini. Wow, luar biasa. Dan Pak Budi baru saja menyampaikan 3 poin atau 3 masalah besar ya Pak ya. Jadi itu nanti akan ada banyak turunannya ya. Tapi Betul. 3 masalah besarnya itu sebetulnya 3 ini ya. Dan ternyata yang terakhir itu yang sekarang akhir-akhir ini lagi marak sekali ya, yaitu pihak ketiga ya. Padahal waktu merit kan pakai pihak ketiga juga ya, pakai pastor, pakai pendeta maksudnya. Ternyata hancurnya juga gara-gara pihak ketiga. Iya. Lain pihak ketiganya. Iya, lain ya pihak ketiganya ya. Oke, Bapak Ibu, banyak juga di antara pasutri ini yang berpikir udahlah cerai itu adalah jalan yang terbaik ya. Toh dengan bercerai malah hubungan kita semakin baik. Ada yang berpikir seperti itu. Ada juga yang mengatasnamakan Tuhan. Enggak, aku udah dapat hikmat dari Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Malah ada yang mengatasnamakan Tuhan gitu loh. Padahal dampak dari perceraian ini kan luar biasa ya. Bisa disampaikan nggak Pak di sini sebetulnya apa sih dampak utama dari perceraian itu? Sebenarnya pasti anak-anak ya yang kena dampak paling besar. Karena kalau anak ada itu mereka kasihan sekali ya, tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka menempuh hidup masa depan dengan orang tua yang tidak utuh gitu ya. Itu aduh gimana itu rasanya ya. Tapi sekalipun anak itu belum lahir, anak tidak ada anak lah misalnya, itu pun menimbulkan satu kerusakan hubungan yang luar biasa ya, saling melukai dan satu kepahitan, depresi, stres gitu ya. Nah ini nih banyak sekali kerusakannya. Dan seperti tadi suami saya bilang, ya keuangan pun sangat terdampak. Dan di atas semua itu sebenarnya pernikahan adalah desain dari Allah sendiri untuk kita. Sehingga kita bisa melihat gambar besarnya bagaimana pernikahan anak domba dengan gerejanya. Dan ini yang mau dirusak oleh si musuh, sehingga orang kecewa dan orang melihat etalase kerajaan Allah ini sesuatu yang buruk. Dan ini yang sebenarnya kita mau balikkan kepada blueprint-nya Tuhan tuh sebenarnya apa sih untuk pernikahan. Sama seperti kita ketika kita mengucapkan janji di depan pastor. Kita memiliki satu mimpi, satu visi, satu hal yang indah. Misalnya, mari kita melayani bersama-sama. Bersama keluargaku kita melayani Tuhan. Tapi kemudian semua menjadi hancur ketika kita menghadapi kenyataan, oh ternyata kita tidak cocok. Padahal mungkin ada banyak hal yang kita harus belajar dari kebenaran firman. Bagaimana menikah di dalam Kristus gitu loh. Waduh, semakin panjang, semakin lama saya ngobrol dengan Bapak dan Ibu, semakin banyak nggak taunya nih. Aduh, semakin pengen belajar ya. Jadi memang benar ya, ternyata angka itu tidak menjadi jaminan ya. Gue udah 10 tahun, gue udah 20 tahun menikah, tapi itu bukan jaminan bahwa mereka benar-benar menjalankan pernikahannya di dalam Tuhan ya, di dalam Kristus. Nah, kayaknya memang tepat sekali kalau setiap dari kita ikut program ini ya. Jadi bisa dijelasin nggak Bapak Ibu program MFL yang ada atau diadakan sekarang ini bentuknya tuh kayak apa sih? Dan siapa aja ya yang boleh ikut ya? Boleh dijelasin nggak? Bentuknya itu adalah bentuknya kelas. Ya, jadi To Equal Ministry itu ada 3 pelayanan di dalamnya, yaitu pelayanan pasutri yang kita kenal sebagai Married for Life. Lalu ada pelayanan parenting yang kita kenal dengan Parents for Life. Lalu sebelumnya lagi itu ada pelayanan bimbingan pranikah yang disebut sebagai One for Life. Yang hari ini kita bicarakan adalah pelayanan Married for Life. Bentuknya adalah kelas dan isinya adalah 7 pasang, ya suami istri, tidak bisa hanya salah satu suaminya aja atau istrinya saja. Yep. Dan kelas ini mengikuti pertemuan sekarang ini melalui Zoom ya selama 2 jam per minggu. Karena kita ada 12 sesi, maka berlangsung selama 12 minggu. Nah, di dalamnya ada apa saja, yaitu 2 jam itu kita sharing PR dulu, ada PR-nya ya, tapi PR-nya luar biasa ya, akan mengupas hal-hal yang selama ini kita tidak bicarakan ya, karena kita nggak tahu mesti gimana, tapi ini akan kita bicarakan di dalam PR itu. Lalu 1 jam terakhir adalah teaching.
ya bagaimana kita menjalani kehidupan pernikahan di dalam Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang memulihkan. Tapi dalam konteks bentuk kelompok kecil. Karena di dalam kelompok kecil itu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah teaching. Mengajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar pada firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan itulah yang menjadi sumber untuk kebenaran yang dimana keluarga itu dibangun. Amin. Hal yang kedua adalah bicara tentang discipleship, yaitu pemuritan. Karena kebenaran firman Tuhan yang kita belajari itu harus dihidupi. Nah, bagaimana bisa menghidupinya adalah ada komunitas, ada discipleship, ada pemuritan. Di dalam pemuritan itulah nanti kita membuat PR sehingga mengalami transformasi. Dan yang ketiga, itu ada coaching. Artinya kita setelah selesai 12 kali pertemuan itu bukan hanya selesai, tapi kita mau menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat. Nah, kita perlu mempersiapkan leadernya lagi. Sehingga ada satu coaching, kita melatih. Nah, sehingga idealnya satu couple yang ketemu di dalam Married for Life ini, mungkin ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi berkat kepada keluarga yang lain, dia bikin grup yang lain lagi, memberkati 7 pasang lagi, dan itu terus-menerus akan seperti itu. Dan saya percaya itu akan berdampak sangat luar biasa. Baik bagi yang dilayani, baik orang yang melayani. Seperti kami sendiri saat ini sudah 10 kali memimpin, dan setiap kali memimpin itu dapat hal yang baru. Karena kebenaran itu dibukakan ibaratnya selapis demi selapis, dan itu makin menguatkan kami semua. Dan kami juga belajar daripada pasangan-pasangan yang ada di grup itu, sehingga itu saling menguatkan, saling menolong kami. Persoalan utama dari keluarga yang bermasalah adalah rasanya sudah tidak ada harapan. Rasanya semuanya jalan buntu. Tapi janji Tuhan itu luar biasa. Di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Saya ada satu kutip ayat yang menurut saya ini satu hal yang indah ya. Boleh. Dalam Yeremia pasal 32 ayat 39 dikatakan demikian. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi ketika keluarga dipulihkan, maka dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka itu takut kepada Tuhan sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Jadi kami percaya satu keluarga yang dipulihkan dampaknya luar biasa. Dari satu survei menarik, kalau ada satu keluarga yang dipulihkan, dampaknya itu kepada 6 keluarga yang lain. Wow. Jadi kalau tadi bicara tentang 6 juta orang, berarti ada 1 juta yang disentuh, dan itu dampaknya kepada 6 orang. Ketika ada satu orang pasangan yang dipulihkan, paling tidak orang tuanya melihat. Orang tua dari pihak laki-laki, orang tua dari pihak perempuan, kemudian dari saudaranya, dari anak-anaknya, dan itu dampaknya luar biasa. Tetangganya juga tadi. Dan tadi termasuk tetangganya yang melihat. Dulunya ribut, sekarang sudah nggak ribut begitu. Iya. Luar biasa. Oke, aduh Pak Budi dan Ibu Ber, ini sebetulnya masih ada sekitar 173 pertanyaan lagi ya. Tapi kayaknya nggak mungkin, tapi puji Tuhan banget ya, hari ini kita punya kesempatan paling tidak bisa memberikan pencerahan buat Pak Sutri di luar sana, dan paling tidak mengerti dan mengenal apa sih MFL itu ya. Dan ternyata di sini ada sebuah proses belajar dan mengajar yang luar biasa. Thank you banget atas waktunya, atas kehadirannya, atas sharingnya Bapak Ibu. Thank you so much. Semoga sehat selalu dan selalu menjadi berkat ya untuk para pasutri di luar sana. See you ya Bapak Ibu ya. Selamat berkati. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya yakin banget nih, Anda saat ini sudah semakin tertarik, saya juga nih, ya, udah pengen banget nih daftar dan join di program ini. Silakan langsung saja mendaftar di link yang sudah disediakan ya, dan jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan melanjutkan acara ini, dan mungkin saat ini, Anda mungkin penasaran, loh katanya tadi 12 couple, kok baru sebagian yang ditampilin? Nah, mari kita saksikan testimoni dari sebagian peserta lagi. Mari kita saksikan video berikut ini. Dengan mengikuti MFL ini sekarang kita lebih sering berdoa sih sama-sama.
bersepakat biasanya untuk doa itu mau didoain apa yang mau didoain, biasa kita bersepakat dulu. Kalau sebelumnya tuh kita walau udah dipersatukan oleh Tuhan, tapi biasa kita berdoa itu masing-masing, dia punya doa sendiri, saya punya doa sendiri. Kelihatannya sih baik-baik saja gitu. Tapi doa dia sama doa saya lain. Dia doa A, bertolak belakang, saya B gitu kan. Z kayaknya. Z kayaknya ya. Dia mau ke kiri, saya mau ke kanan. Jadi kita Tuhan mau ngabulinnya mungkin juga bingung ya bagaimana. Tapi dengan adanya mengikuti MFL ini ya kita sekarang selalu bersepakat dulu dalam berdoa dan lebih sering berdoa gitu. Jadi lebih menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau dari saya, ya itu juga dari MFL kita jadi belajar tentang doa sepakat ini. Selain suami istri sepakat, kita harus juga sepakat sama Tuhan. Yang sebelumnya tuh kita nggak pernah melakukan itu gitu. Kita jalan aja tanpa nanya dulu big boss kita maunya apa sih, kayak gitu. Ya, jadi rekomen banget buat ikut MFL ini. Thank you. Thank you. Halo, nama saya Ian. Ini istri saya. Cynthia. Melalui MFL ini kita belajar di-remind sih untuk dalam pernikahan untuk punya kuasa kesepakatan. Jadi apapun yang kita jalanin, kita doakan, kita rencanakan semuanya berdasarkan kesepakatan bersama. Bagiku juga untuk bab 8 sih yang paling berkesan. Kuasa kesepakatan ini kan juga gimana kehendak Tuhan terhadap marriage kita gitu. Jadi apakah ini kehendak Tuhan apa enggak. Jadi itu sih yang kita sama-sama berkesan untuk di MFL ini. Thank you semua. Halo, saya Peti. Saya Doni. Kami mengikuti program Marriage for Life batch yang pertama. Kami sangat bersyukur bahwa program ini ada 12 pertemuan ya. Itu sangat membawa perubahan transformasi bagi kehidupan kami berkeluarga. Dari ke-12 program tersebut, satu program yang sangat berkesan bagi kami itu ketika membahas wanita sebagai radar dan juga pria sebagai penyerang. Gitu. Dan setiap kali kita selalu diingatkan kalau kita lagi ribut atau lagi ada konflik, bahwa pasangan kita itu bukan musuh kita, melainkan si jahat. Dan pasangan kita justru adalah partner kita, di mana kita harus berdoa bersama partner kita. Iya. Gitu. Thank you banget udah bisa banget. ikut program ini, dan semoga yang mau ikut program ini juga bisa terberkati. Iya. Thank you. God bless you. God bless you all. Oke, buat saya materi yang paling berkesan adalah saya jadi tahu bahwa ternyata pernikahan itu memiliki kuasa. Bukan hanya sekedar hubungan rumah tangga, tapi bagaimana kita bisa dalam materi bab berikutnya menciptakan sinergi antara suami dan istri, di mana ada satu kesatuan, di situ berkat Tuhan mengalir. Dan tentu saja dari 12 bab yang kita pelajari itu membukakan mata kita bahwa ternyata pernikahan kita ini adalah peperangan rohani juga yang seringkali kita tidak menyadari gitu. Jadi terima kasih buat kelas MFL yang telah membukakan mata kami, menyadarkan kami, dan memulihkan hubungan kami. Kalau buat saya, pelajaran yang paling berkesan adalah bagian forgiving, untuk mengampuni satu sama lain, mengampuni diri sendiri dan juga hal lain. Dan satu lagi adalah mengingatkan saya bahwa pernikahan itu bukan pengadilan. Terima kasih MFL. Hai fans. Hai fans. Aku Frida. Dan aku Lukas. Kami berdua merasa sangat bersyukur dan terberkati dengan program MFL ini. Dari semua lesson yang kita ikuti, kami percaya semuanya sangat bermanfaat dan juga bisa menjadi landasan untuk rumah tangga kami semakin dikuatkan. Bener banget. Dari semua lesson yang paling berkesan buat kami adalah kuasa kesinergian. Jadi kita sebagai pasangan suami istri akan menjadi lebih tahu apa fungsi dan peran kita masing-masing. Kami mengundang untuk fans yang sudah berkeluarga untuk join di kelas MFL Batch 2. Kami tunggu. See you. Dadah.
Iya, selalu menarik ya mendengarkan testimoni ya. Ibarat belanja online ya, banyak banget calon pembeli yang lebih percaya kepada testimoni para pembelinya daripada iklan produknya sendiri. Nah, makanya saat ini sekali lagi saya mau undang salah satu peserta untuk sharing langsung kepada kita semua dan kita akan mendengarkan testimoni mereka. Mari kita sambut pasangan Adi dan Ying. Hai, James. Halo, halo. Selamat malam. Shalom. Iya, Adi dan Ying. By the way, ini berapa lama sih udah married? Udah punya berapa anak? Kami udah tahun depan ulang tahun perkawinan yang ke-10. 5 tahun, oke. 10, bro. Oh, 10. Oh, iya. Nah, maklum ya, udah mau mendekati jam makan malam, jadi pendengaran saya agak berkurang nih. Udah mau 10 tahun ya, tahun depan ya. Oke. Anak udah berapa nih? Anak udah 2. Anak udah 2. Oke, nah gimana nih kesan-kesannya setelah mengikuti program MFL ini? Kesannya wow banget sih, wow banget. Wow. Untuk kami itu program ini tuh bisa menemukan kembali cinta yang udah lama hilang gitu di dalam keluarga, di dalam perkawinan. Jadi kesannya benar-benar luar biasa. Oke. Kesannya kalian wow banget ya, sampai udah nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Nah, kita pengen tahu nih, perubahan apa yang paling dirasain sama kalian setelah mengikuti program ini? Perubahannya itu secara umum ya, secara umum tuh dalam perkawinan, dalam rumah tangga itu terasa seperti home sweet home gitu loh. Kalau dulu itu rasanya benar-benar nggak nyaman ya. Bayangin aja kalau jadi kita harus menghadapi dunia luar udah lelah, tapi kalau pulang ke rumah bersama keluarga kok masih nggak nyaman, itu benar-benar nggak enak. Dan yang dirasakan sekarang tuh bisa dibilang it's a very the most comfortable place gitu loh, home sweet home. Wow, asik banget. Dulu tuh nggak ada nggak home sweet home ya. Dulu udah di luar penat gitu ya, pulang ke rumah semakin penat ya. Oke, jadi sekarang merasakan home sweet home dan cinta yang bersemi kembali. Terus lesson apa nih yang diajarkan di MFL yang paling berkesan buat kalian? Yang paling kena? Lesson paling kena ya. Sebenarnya menurut kami itu ada 12 lesson, itu sebenarnya bagus gitu. Karena ke-12-nya itu saling berhubungan dan bisa menjadi satu prinsip gitu, di mana para pasangan suami istri dapat membangun keluarganya. Cuma kalau pilih satu ya, yang paling berkesan itu bab 4, menabur dan menuai. Jadi kalau jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau di Alkitab kan ada perumpamannya, menabur benih ilalang, maka akan menuai ilalang juga, rumput-rumput yang jelek mengganggu gitu. Dan kalau menabur gandum, maka bisa menuai gandum juga. Cuman untuk malam ini kami pakai bahasanya menabur benih stroberi ya, karena kami lebih suka stroberi gitu daripada gandum. Ya, cuman jadi dari bab ini itu dilihat ya dari dulu itu, jadi istri saya ini sebenarnya orang Malaysia gitu. Dia datang ke Indonesia demi cintanya lah, demi saya ya. Oh, kirain demi cintanya kepada Indonesia, bukan ya, kepada Anda ya. Nah, jadi dari ya dia udah datang ke sini, meninggalkan segala-galanya gitu ya. Pergi ke Jakarta, kami married. Dari awal itu sebenarnya apa yang saya tabur itu benar-benar ilalang semua gitu. Jadi egois sih, saya egois banget. Dari awal hanya berpikir untuk kerja gitu. Bahkan kita habis married kita nggak honeymoon gitu, karena saya mau langsung balik ke kantor waktu itu. Jadi benar-benar saya nggak ada untuk dia, waktu benar-benar nggak ada. Sampai dia sakit pun itu di rumah sakit gitu ya. Pikiran saya itu juga masih kerja aja gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang dia single married gitu ya. Saya benar-benar nggak ada waktu, nggak nanyain kabar aja nggak gitu. Sampai jadi hari-hari itu berantem gitu. Isinya makin berantem. Sampai suatu saat tuh titik puncaknya si Ying ini mungkin udah kesel banget ya. Dia nanya ke saya, kamu masih cinta aku nggak sih? Waduh, Jer, ditanya gitu, kok nggak bisa jawab ya? Waduh, gimana nih? Harusnya jawab iya, cuma kok hatinya kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak rasa cintanya tuh kok hilang gitu ya.
kalau dulu pacaran kayaknya mesra-mesra, tapi kalau udah married jadi beda. Nah, jadi itu yang kami disadarkan gitu, bahwa saya menabur benih ilalang. Jadi mulailah menabur benih stroberi. Mulai fokuskan perhatian waktu kepada relationship kami, pada istri. Jadi apa yang kami butuhkan gitu. Jadi benar-benar difokuskan ke situ. Iya benar. Jadi setelah sekian lama tahan, diem, ya udah usaha untuk menyesuaikan diri sebagai istri yang baik segala gitu. Tapi lama-lama juga meledak ya. Jadi meledaknya kesannya kayak tiap hari panas di rumah tangga. Dia pulang udah pokoknya dia lewat, dia nafas aja gue merasa dia salah gitu loh. Itu salah banget nafas. Jadi setelah belajar iya parah. Jadi setelah belajar sistem tabut tuai, gue sih bisa saya lihat perubahan kita berdua. Dulu kan saya fokusnya cuman karena dia fokus ke kerja, jadi saya fokus ke anak lah. Ya udahlah. Jadi saya yang bahagian yang doa, yang rumah tangga, yang anak. Kalau Adi di bagian ya kerja, bawa duit masuk ke rumah tangga itu. Dan mulai kita berubah, jadi kita mulai spend more time together, kita ngedate seminggu sekali, jadi kita ada coffee date, ngobrol segala gitu. Ternyata itu kesannya luar biasa gitu loh, kayak saat kita mulai ngedate, ngomongnya kayak bisa something fun, yang something kita bisa planning untuk future. Kalau anaknya udah gede, kita udah tua, mau gimana ya gitu loh. Daripada kalau when we don't spend time kayak mumet gitu loh, angry, kayak I don't know what to talk anymore. Dan perubahan Adi itu banyak banget gue bisa merasakan. Setelah kita mulai menabur benih stroberi, gue bisa lihat tuh dia dari seorang yang cuek banget sama keluarga sampai saat ini bisa jadi seorang suami dan ayah yang dedicated, yang care banget sama kami. Wow. Luar biasa bro James. Wow. Itu yang selalu dan satu lagi paling penting itu dia mulai menjadi imam di keluarga kami gitu loh. Dulu kan ya jadi saya harus ajarin anak untuk mendekati Tuhan Yesus segala gitu. Jadi merasa itu bebannya semua di shoulder gua gitu loh. Kalau anaknya bagus segala gitu ya I'm doing right thing. Kalau salah wah semuanya gua yang salah nih. Jadi mulai si Adi mulai take over as a father figure, perannya seorang ayah, dan mulai cerita tentang Yesus, ajarin anak-anak dan tentang Alkitab gitu loh. Jadi kayak merasa kayak dua orang lagi paddle bicycle, jadi merasa lebih cepat, lebih searah dan lebih enjoy sih. Jadi kami saat ini sangat enjoy where we are now. Jadi gue merasa MFL ini sangat penting. Apalagi sekarang zaman pandemi ya, kalau banyak suami istri pasti kayak suka berantem, kayak karena sering banget ketemu ya. Itu kami merasa ini bisa menjadi benih stroberi yang pertama teman-teman kita bisa mulai nabur, dan gue yakin nih pasti nggak regret nih, dan pasti kayak oh ya enjoy banget nanti saatnya. Gitu ya. Wow, luar biasa banget nih. Saya mendengarkan cerita kalian itu benar-benar, aku juga yakin nih ya teman-teman di luar sana, Pak Sutri, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang sedang menyaksikan acara ini tuh pasti dengerin cerita kalian tuh tadi, itu gua banget tuh, itu gua banget, suami gua banget tuh, istri gua banget. Iya luar biasa sekali ya. Saya yang mendengarkan aja ini saya sampai bingung, kalian ini rumah tangga atau rumah duka gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Aku mengucapkan thank you banget atas testimoni dan sharingnya. Semoga kalian benar-benar bisa menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebun stroberi ya, dan tidak hanya menjadikan rumah tangga kalian kebun stroberi, juga bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk keluarga-keluarga di luar sana. Thank you banget Adi dan Ying, Tuhan memberkati ya. James.
Luar biasa banget ya mendengarkan testimoni dan sharing dari pasangan-pasangan ini ya. Iya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa di batch yang pertama ini sudah ada 12 couple yang lulus. Nah, untuk itu saat ini kita akan membagikan sertifikat kelulusan kepada mereka semua. Mari kita saksikan video berikut ini. Christopher dan Yuliana, Adi dan Ying Ying, Lukas dan Frida, Andi dan Melianti, Hendra dan Siska, Yansen dan Regina, Stephen dan Noviane, Ryan dan Cynthia, Jordi dan Esther, Doni dan Patricia, Adit dan Senli, Adri dan Corina, Yeay, congratulations ya guys, congratulations ya fans. Aduh, seneng banget ya kalau melihat wajah-wajah mereka seperti pengantin baru. Cie, ya bener-bener pasangan yang mantap sekali untuk menapaki kehidupan baru dengan terang Kristus. Luar biasa. Dan sepertinya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kebahagiaan para peserta kita ini akan bertambah malam ini. Karena selain menerima sertifikat, ternyata mereka juga sudah menerima hampers dari panitia yang luar biasa ini, yang sudah dikirimkan ke rumah peserta masing-masing. Dan panitia itu memberikan syarat kepada mereka bahwa hampers ini nggak boleh dibuka sampai waktunya tiba. Dan malam ini waktunya telah tiba. Mari kita siapkan hampers masing-masing para peserta yang berbahagia. Kita akan membukanya bersama-sama ya. Wah, akan ada surprise nih ya. Siap ya semua ya. Aba-aba dari saya ya. Ingat yang dibuka hampersnya ya, jangan yang lain ya. Oke, siap semuanya. 3, 2, 1, buka! Seru banget nih, aku dapat bocoran dari panitia, katanya hampersnya itu isinya surat cinta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jadi ada surat cinta dari suami ke istri dan ada surat cinta dari istri ke suami. Saya yakin banget pasti saat ini banyak yang terharu ya. Ada yang terharu karena selama nikah nggak pernah terima surat cinta. Sama sih, saya juga dan istri saya nggak pernah terima surat cinta ya, karena gimana ya, saya dan istri saya itu kan pasangan milenial ya, jadi nggak ngalamin tuh yang namanya surat. Zaman kita tuh sudah serba email semua. Oke, nggak sih, itu cuma pembenaran aja ya. Ya, jadi selama nikah tuh paling saya dan istri saya pernah terima surat itu surat tagihan, surat gadai. Ya, akhir-akhir ini sering dapat surat juga, surat vaksin ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, silakan menikmati hampersnya ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bungkus keceriaan kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Sister Yolanda. Tadi di doa pembuka sudah dipimpin oleh Bro David, sekarang istrinya ya, Sis Yolanda. Pokoknya malam ini serba suami istri deh judulnya ya. Oke, saya persilakan Sis Yolanda. Ya, thank you Brother James. Thank you. Dan congratulations untuk semua yang lulus untuk batch 1 ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian. And may Jesus always be the center of your marriage. Saya sangat bersyukur ya dan berterima kasih banyak kepada Pak Budi dan Bu Berlianti. Kemudian pada Ko Hendra, Civivi, dan seluruh tim dari To Become One Indonesia.
We are so blessed. Jadi awal mulanya saya dan David itu mengenal program ini, awalnya itu karena kita mengajak satu teman kita, satu pasang untuk konseling. Tapi kemudian di konseling itu malahan saya yang menangis. Jadi saya sangat tersentuh sekali dan akhirnya kami mengikuti program ini bersama dengan beberapa teman, and we are so blessed. Dan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh David di awal, program To Equal One ini adalah program interdenominasi dan yang bertujuan untuk seperti tadi Pak Budi sudah sampaikan, yaitu untuk membuat pasangan-pasangan pernikahan-pernikahan Kristen itu menjadi terang, ya, menjadi dampak seperti bintang bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami sangat berterima kasih kami boleh mengadopsi program ini untuk komunitas Light of Jesus Family Indonesia. Dan kami juga mau berterima kasih banyak kepada seluruh panitia, seluruh tim To Become One, dan juga seluruh panitia graduation batch 1 ini untuk Frida Lucas, Adri Korin dan tim Trufindo, kemudian juga untuk Ray Ella, Tina Sender, dan seluruh panitia, serta MC kita yang luar biasa ya pastinya, Bapak James, dan para sharer hari ini, Adit Stanley, Adi Ying, dan semua graduate yang telah memberikan sharingnya. So, teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita membuka pendaftaran untuk batch kedua, ya. Bisa ditampilkan dan bisa di-scan di QR code berikut, bisa segera daftar. As you can see, many people have been blessed. Saya dan David juga sangat diberkati, jadi segera daftar dan yuk kita mau lihat bagaimana Tuhan itu nanti akan membentuk dan memulihkan dan memperkuat setiap dari pernikahan kita. Entah pernikahan kita itu sudah puing-puing, atau pernikahan kita itu baru retak-retak, atau kita merasa pernikahan kita baik-baik saja. Nggak ada salahnya kita ikut ya, karena kita mau terus untuk dikuatkan dan terus dipulihkan terus-menerus. Bagi pasangan yang sudah pernah ikut, boleh sekali lagi ikut supaya terus menerus diingatkan ya untuk to love like Jesus dan saling mengasihi dan saling mengampuni setiap hari. Jadi untuk mengikuti program ini tadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Bu Berlianti dan Pak Budi, itu harus mengikuti 12 pertemuan. Jadi kita harus ikut terus ya dan tidak boleh bolong karena satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan harus diikutin oleh suami dan istri. Tidak bisa salah satu karena program ini adalah program pernikahan, jadi has to be for both of husband and wife. Jadi silakan segera daftar, dan kalau misalnya teman-teman masih ragu-ragu, nanti setelah acara bisa reach out kepada ketua light group atau ketua cell group kalian masing-masing juga, atau dari tim To Become One yang Anda kenal. Oke, selain itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk memberikan persembahan kasih untuk mendukung program To Equal One Indonesia ini. Bisa ditransfer ke nomor rekening lewat scan QR code yang ada di layar kita saat ini. So, program ini telah memberkati begitu banyak pasangan di seluruh Indonesia. Dan kita mau memberikan persembahan kasih ini to support bagi teman-teman mungkin yang kurang mampu untuk yang ada di daerah yang kurang mampu, kita harus support untuk bukunya, untuk pengajar dan lain sebagainya. Jadi mohon bantuannya, and let's give the best to our Lord Jesus Christ. Oke. So teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari saat ini kita mau tutup acara ini di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa pasangan kami ini adalah pasangan yang terbaik yang telah Kau kirimkan untuk kami semua. Biarlah Kau yang memberkati setiap dari kami Tuhan, agar Kau yang pulihkan pernikahan kami, Kau kuatkan pernikahan kami, dan biarlah kami bisa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk setiap dari pelayan To Become One ini Tuhan Yesus, agar mereka bisa terus menjadi dampak dan berkat di seluruh Indonesia dan di dunia. Dan juga untuk teman-teman
kami yang graduate hari ini Tuhan Yesus, biarlah Kau yang terus berkati mereka dan mereka bisa terus berjalan di dalam terang kasih-Mu. Dan untuk setiap dari kami Tuhan Yesus, may we glorify your name in everything we do, dan biarlah kami semua terus menerus Kau bentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, dan kami semua belajar untuk terus menerus mengampuni pasangan kami dan mengasihi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Brother James. Ya, thank you Sis Yolanda. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah serangkaian acara hari ini. Saya James mau undur diri, tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada video yang menarik sebagai closing celebration dari rangkaian acara malam hari ini. Simak sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di batch 2.
Setelah belajar 8 bab yang tadi, ada banyak lagi yang aku dan suamiku pelajari dan jadi sangat berharga untuk kehidupan pernikahan kami. Di sini, di bab 9 ini, kami juga diingatkan bahwa keintiman seksual suami istri menjadi anugerah dan hadiah perkawinan dari Tuhan untuk setiap pasangan yang memasuki rencana perjanjiannya berupa pernikahan. Dan hubungan suami istri yang diciptakan Tuhan tidak berpusat kepada diri sendiri dan tidak berusaha memenuhi kepuasan sendiri. Justru hubungan ini mendatangkan kesegaran dan energi baru, serta menghasilkan keinginan untuk memberi lebih banyak daripada yang telah diterima. Tuhan menaruh kemampuan tertentu dalam diri laki-laki maupun perempuan, dan apabila digabungkan, kita akan menjadi tim yang tidak terkalahkan untuk melawan musuh kita, yaitu iblis. Namun, dalam kebanyakan keluarga, hanya salah satu pihak yang melakukan peperangan. Sekarang kami berdua tahu, jika kami berdua tidak memerangi musuh bersama-sama, berarti kami telah menyia-nyiakan sumber yang tidak ternilai harganya. Tuhan menaruh dalam diri perempuan kemampuan untuk menolong pasangannya berperan, yaitu radar untuk mendeteksi serangan musuh. Tuhan memberi pria kemampuan berperang dan sifat prajurit untuk menang atas musuhnya. Serangan iblis berusaha untuk menyerang pernikahan dengan melumpuhkan radar pada mulanya dan kemudian mengalahkan si prajurit. Oleh karena itu, jika kita mau menjadi terang dunia, kita perlu bertobat dari semua dosa dalam kehidupan kita. Bertobat dari dosa yang sedang berlangsung, bertobat dari dosa masa lalu. Karena arti kemerdekaan adalah menyingkapkan semua dosa yang tersembunyi kepada pasangan kita. Karenanya, aku berdoa meminta waktu yang tepat menurut Tuhan dan mengizinkan Yesus merobohkan tembok pemisah di antara kami berdua untuk dapat menyatukan kami kembali. Serta meminta Roh Kudus untuk menghibur dan menyembuhkan kami. Dari semua ini kami belajar bahwa ketaatan adalah kunci dalam membangun dan mempertahankan pola hidup yang ilahi, seiring berjalan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Rencana Tuhan sejak awal penciptaan alam semesta adalah agar kita menghasilkan buah berbiji yang mampu bereproduksi. Buah yang kita hasilkan bukan untuk kehidupan kita sendiri saja, melainkan juga untuk kita tabur ke dalam kehidupan orang lain. Menyatukan dua individu menjadi satu bukan hal yang mudah, tetapi bersama Yesus kita pasti bisa. Dan di dalam persatuan itu ada kuasa. Pernikahan adalah perjalanan seumur hidup, di mana kita belajar untuk terus mengasihi seperti Kristus.